Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue, Kuswara RPLB. Nah, di video kali ini gue mau memberikan informasi kepada teman-teman semua ya. Mungkin ini berhubung yang banyak teman-teman semua yang pada nanya ke gue sendiri gitu, entah itu di Instagram gue ataupun di kolom komentar YouTube, video YouTube gue. Nah, pasti yang mau gue kasih informasi ke teman-teman semua. Nah, jadi gue untuk tahun sekarang itu nggak daftar guys, nggak jadi daftar di tahun 2020 ini. Padahal ini adalah kesempatan terakhir gue gitu. Maksudnya kesempatan terakhir tuh kan maksimal masuk Poltekim itu ataupun Poltekip maksimal usia 22. Sedangkan gue sekarang, gue kan kelahiran 98 nih. Bulan November nanti gue baru 22. Sebenarnya gue masih bisa kan, batas minimalnya tuh kan, batas maksimalnya tuh kan sekurang-kurangnya jangan lewat dari umur 22 di 1 Juni ini tuh. Tapi gue kan November, berarti otomatis masih ada kesempatan bisa daftar gitu untuk tahun sekarang. Cuman gue mutusin setelah gue pikir-pikir, gue rencanain, dan akhirnya gue memutuskan untuk tidak daftar lagi untuk tahun sekarang. Bukan karena gue gak mau, tapi karena berdasarkan faktor yang sekarang gue lakuin sekarang gitu. Maksudnya ya yang ada di sekitar gue gitu. Yang paling utama ya, nah di sini gue mau kasih tahu lah ke teman-teman gitu. Kenapa sih bang gitu, gue pribadi nih, kenapa gue nggak daftar lagi gitu tahun sekarang. Sebelum gue ke faktor-faktornya, gue mau minta maaf dulu ke teman-teman gue, teman-teman seperjuangan gue, yaitu Dimas, Ali, semuanya yang dulu kita pernah janji gitu bahwa kita bakal jadi taruna bareng, walaupun misalnya kita beda tingkatannya. Oh, kita udah lulusan bertahun berapa gitu, berarti kita ketemu di kampus nanti. Mohon maaf sekali lagi, gue bukan nggak bisa dapetin janji, tapi emang gue benar-benar gak bisa gitu. Jadi intinya gue meminta maaf dulu ke teman-teman semua, teman-teman seperjuangan gue waktu tahun 2018, 2019, bahwa gue telah memutuskan berhenti, tidak melanjutkan untuk berjuang lagi menyusul kalian teman-teman. Nah, kenapa sih gue nggak jadi daftar tahun sekarang? Yang pertama, keluarga gue emang nge-support, cuman nggak terlalu benar-benar nge-support kayak tahun-tahun kemarin gitu. Ya ibaratnya mungkin lihat usia gue, umur gue sekarang gitu, lihat usia gue pertama itu, terus orang tua gue kan udah pada sepuh ataupun udah pada berumur lah. Intinya mereka, walaupun gue anak terakhir nih, anak kedua dari mereka, anak yang paling terakhir. Gue udah bersaudara, kakak gue udah menikah, udah punya keluarga, tinggal gue-nya sendiri dari keluarga anak ibu gue tuh. Cuman ya kalau misalnya emang gue cita-cita gue kan pengen jadi taruna, bisa kuliah di Poltekim ataupun Poltekip. Ibaratnya orang tua berpikir kayak gini, mereka kan udah makin tua, sedangkan kan gue dari keluarga yang nggak berada, keluarga sederhana, keluarga biasa. Ibaratnya kalau bilang kan tidak mampu ya cukup lah gitu, cuman nggak berkecukupan banget gitu. Jadi walaupun ya kuliahnya memang gratis, ada biayanya segala macamnya, tapi tetap aja nanti kan di suatu saat nanti tetap aja pasti ada bahasa ininya, tek-tek bengeknya lah, masih ada. Jadi orang tua gue ya banyak, terutama bokap, bapak, dia benar-benar gak support sama sekali. Jujur gue dari tahun pertama, tahun 2018 waktu daftar itu, gue gak izin dulu sama bokap. Izin setelah gue lulus mau ke tahap akhir, baru dia mengizinin. Soalnya kenapa? Dia udah dari pertama gak pernah ngizinin gitu. Kalau ibu gue itu udah ngizinin, dia udah selalu ngedoain gue dari tahun pertama sampai tahun kemarin, selalu mensupport gue. Sampai-sampai gue waktu
bilangin gagal di tahapan kemarin sampai gue nangis gitu ke orang tua. Karena kenapa? Karena gue belum bisa ngebuktiin gitu, walaupun gue dari kecil sampai SMK nggak diurusin sama orang tua gue gitu, tapi gue pengen gitu, maksudnya lihat orang tua gue tuh ngerasa bangga walaupun dia tuh nggak ngurus secara fisik gitu ke gue. Soalnya kenapa ya ceritanya ya dulu kan nyokap gue kerja di luar negeri, bokap gue kerja juga di luar kota, jadi gue hidup sama nenek, terus nenek meninggal, gue tinggal sama kakak gue yang cewek. Jadi ya gue tuh pengennya gitu, bisa walaupun gue nggak diurusin sama mereka, dikasih didikan dia sama mereka, tapi gue tuh pengen bisa ngebuktiin bahwa gue tuh baratnya orang-orang bilang anak broken home yang kebanyakan pada salah jalur atau salah hidupnya. Nah, gue tuh pengen bisa ngebuktiin bahwa gue tuh bisa, bukan kayak gitu orang-orang lihat, orang-orang tahu gitu. Ya alhamdulillahnya ya sekarang orang tua gue untuk sekarang bisa kumpul bareng lagi, walaupun ya emang bener-bener sekarang nggak ada. Ya orang tua gue kan sekarang kerjanya cuma jualan buat sehari-hari aja, dan gue pun alasan yang keduanya yaitu karena orang tua gue jiwa usaha atau jiwa penjualan. Jadi nyaranin ke gue tuh, kan gue kemarin kerja di PT sama dapat 2 tahun habis kontrak. Setelah itu gue mau kerja lagi, tapi gak bolehin sama orang tua sama bokap. Ya udah mending buka usaha aja katanya gitu, jualan aja apa gimana gitu, daripada di pabrik ntar kerja lagi di pabrik, kontrak lagi, keluar cari kerja lagi, jadi terus kayak gitu. Kalau untuk sekarang kan di PT-PT rata-rata kontrak kerjanya, jadi kalau usahakan walaupun sedikit yang penting berkah katanya gitu, kata bokap gue. Jadi sebenarnya sih gue ya pertama karena gue juga benar-benar bukan terlalu suka, bukan jiwa gue usaha, maksud jiwa gue usaha ya bukan masalah, bukan jiwa, bukan hobi gitu, bukan hobi gue, kesukaan gue hobinya itu kayak ke abdi negara gitu men, dari sekolah juga. Tapi ya emang gue benar-benar pengen ngebuktiin ke orang tua aja apa yang orang tua gue inginin, walaupun gue menyampingkan apa yang gue inginkan gitu. Kembali lagi ke kata-kata gue yang selalu ingat, jadi Allah itu memberikan apa yang lo butuhin, bukan apa yang lo inginkan. Nah, apa yang gue rasain sekarang tuh kayak gini. Jadi gue ngebet banget nih pengen daftar Polteknik, pengen jadi taruna, pengen apalah gitu, apa yang gue inginin gitu. Tapi faktanya gue sekarang ini mendengarkan kemauan orang tua, bukan kemauan gue. Gue sekarang ya buka usaha, gue jualan kuliner, lebih tepatnya seblak pelakor, nama brand dari usaha gue. Mungkin dari teman-teman yang udah nonton video ini sedikit video pendek dari aktivitas gue. Ya sekarang gue kegiatannya seperti itu teman-teman. Jadi itu yang kedua alasan gue kenapa nggak daftar lagi tahun sekarang. Jadi ya karena gue sekarang punya aktivitas buka usaha, itu bukan hobi gue tapi kayak lebih kebutuhan gue aja gitu, buat kedepannya kayak gimana gitu guys. Jujur dalam hati gue pengen daftar lagi tahun ini. Cuma di sisi lain gue lihat ke orang tua, lihat kondisi gue, lihat fisik gue sekarang, persiapan gue gimana gitu. Jadi ya buat teman-teman semua, gue mau minta maaf, gak bisa nanti kita berjuang bareng buat sampai bersama berdua. Gue hanya bisa berbagi pengalaman ya sebelum gue gak bisa nanti yang kemarin ngajak janjian ketemuan lah, gimana nanti di kampus di sana kita berjuang bareng-bareng. Mohon maaf sekali lagi, gue tahun ini nggak jadi daftar ya karena faktor tersebut. Bukan gue nggak mau merjuangin gitu apa yang gue inginkan, tapi selagi Allah ya udah memberikan apa yang gue butuhin, bukan gue yang inginin, apa boleh buat gitu, gue jalani terlebih dahulu gitu guys. Makanya ya
gue nggak terlalu pikir panjang gimana gitu. Gue kalau misalnya kuliah pun, kalau misalnya jadi ada rezekinya lolos tahun sekarang, otomatis gue sekarang di usia 22, kuliah tuh selama 4 tahun, jadi taruhnya ke pendidikannya tuh otomatis lulusnya gue tahun usia 26 tahun. Nah sedangkan orang tua gue semakin tua, gue belum bisa gitu membahagiakan mereka. Makanya gue ya intinya bukan mau sok nurut ke orang tua juga, enggak, maksudnya tuh ya pengen ngabulin keinginan mereka apa sih gitu. Ya orang tua gue pengennya gue buka usaha, jualan sendiri, ngerintis lagi dari nol. Ya berhubung orang tua gue udah basicnya jualan, jadi gue coba aja gitu. Dan alhamdulillah setelah habis kontrak gue waktu bulan September tahun 2019, gue habis kontrak kerja di perusahaan retail. Gue memutuskan langsung sisa gaji terakhir itu gue pakai modal buat usaha gue, kurang lebih sekitar gaji sebulan gue waktu terakhir itu gue pakai buat modal usaha. Dan alhamdulillah sampai detik ini gue masih buka usahanya. Dan banyak sekali rintangannya kalau untuk buka usaha. Nah itu guys, jadi bener-bener minta maaf banget sama teman-teman semua, teman-teman gue waktu tahun-tahun sebelumnya yang udah kita janji mau jadi taruna bareng-bareng. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang daftar tahun sekarang, kalian tetap semangat, buktikan kalian bisa untuk tahun sekarang bisa tembus. Dan satu lagi, jangan lupa minta doa dulu ke orang tua. Jangan sampai kayak gue sendiri nih, tanpa meminta, nggak benar-benar minta doa restu kedua orang tua gue hanya ke ibu gue sih waktu itu, cuma gue ke bokap atau ke bapak nggak minta doanya waktu itu. Soalnya kenapa? Karena bokap gue mah ngedukung apa yang gue lakuin ini gitu, apa yang gue pengen jadi taruna di Poltekkip ataupun Poltekkip, dia nggak dukung. Buat apaan sih kekituan jangan katanya. Karena orang tua gue ya maklum pendidikannya mungkin rendah, tapi bukan berarti gue mandang dari sananya. Ya karena orang tua gue pengennya gue tuh lebih produktif. Maksud produktif tuh mumpung masih muda, cobalah membuka usaha gimana itu buat kedepannya, buat ini. Walaupun tetap aja kalau kamu jadi lolos pun nanti jadi PNS gaji gede, tetap aja kamu di bawah telunjuk orang lain katanya gitu. Segede-gede apapun kamu gaji, kalau dia ditelunjuk orang lain atau disuruh-suruh orang lain, tetap aja kamu gak bakalan ngerasa nyaman ataupun ngerasa indah. Lebih baik kamu berjualan, soalnya jualan juga kan semuanya punya sendiri gitu, gimana sendiri aja. Dan gue jalanin ya bener-bener enak gitu ngerasainnya gitu, dibandingkan gue waktu kerja di PT. Dan emang jualan juga kan termasuk sunnah juga, banyak berkahnya. Emang jujur ngerasa gue di jualan gue selama gue kurang lebih 10 bulan kan udah jualan ini, benar-benar banyak berkahnya buat gue gitu. Jadi intinya buat teman-teman semua tetap semangat. Gue nggak bisa temenin kalian semua untuk daftar di tahun sekarang, ya sama-sama berjuang. Tapi buat teman-teman yang mau bertanya pengalaman gue untuk ini, boleh di kolom komentar, komen aja, nanti gue jawab satu persatu. Karena gue sering baca kolom komentar di YouTube, kalau untuk di Instagram gue jarang baca DM nih. Kalau untuk di komentar sering, soalnya kayak publik kan gitu. Ya mungkin itu informasi dari gue, mungkin ya buat orang lain, buat teman-teman apaan sih nggak jelas gitu. Tapi ini gue pengen ngeluapin aja gitu ke teman-teman, kenapa sih gue daftar tahun sekarang tuh, alasannya itu. Jadi buat teman-teman semua yang pada nanya, itu jawaban saya. Jadi tahun sekarang saya nggak daftar lagi Poltekkip dan Poltekkip gitu ya. Oke, sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.